adik-adik semua, kembali lagi di video pembelajaran Primagama. Bertemu lagi dengan Kakak Jelita. Di sini Kakak adalah instruktur Smart untuk mata pelajaran biologi. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, tahukah kalian tentang materi sistem syaraf? Nah, adik-adik sudah ada yang belajar tentang materi sistem saraf? Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem saraf dan bagaimana mekanisme sistem syaraf pada tubuh manusia. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang materi sistem saraf. Apa itu sistem saraf dan bagaimana mekanismenya di dalam tubuh kita? Kita langsung lihat bahwa sistem saraf ini berhubungan langsung dengan adanya stimulus. Di sini ada gambar, ada adik kecil yang sedang menonton film kartun. Kartun apa ya itu ya? Ya, ada kartun Tayo. Nah, stimulus ini berupa rangsangan yang ditangkap langsung oleh sistem indera. Kemudian rangsangan ini diteruskan menuju otak dan akan ada respon pada akhirnya. Nah, akhirnya kita dapat mengenali stimulus itu dalam bentuk respon. Misalnya, adik ini melihat gambar kartun. Oh, itu ada kartun. Berarti ada stimulus yang diteruskan, diolah ke otak, dan akhirnya akan menjadi respon. Oh, itu adalah gambar Tayo warna hijau. Bukan hijau ya. Itu adalah gambar Tayo warna biru dan warna kuning. Begitu ya adik-adik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dan apa itu sistem saraf? Sistem saraf di dalam tubuh kita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem saraf pusat yang tersusun dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini tersusun dari saraf kranial dan juga saraf spinal. Saraf kranial ini adalah saraf yang ada di kepala. Kalau saraf spinal ini adalah sistem saraf yang berada di sumsum tulang belakang kita, yaitu yang di bagian tepi-tepinya, karena dia adalah sistem saraf tepi. Lebih lanjut, kita akan melihat bagaimana dan seperti apa sistem saraf kita ya. Nah, perhatikan adik-adik, ini adalah neuron. Apa itu neuron? Kira-kira adik-adik ada yang sudah mengetahui belum ya tentang neuron ini sendiri? Neuron ini adalah satuan unit dari sel saraf. Jadi, sistem saraf ini disusun dari beberapa dan banyak neuron yang saling terhubung. Ada bagian dendrit, ada bagian nukleus, ada bagian akson, dan pada akhir akson ada tonjolan akson terminal. Kalian bisa lihat di bagian yang berwarna kuning ini adalah selubung mielin. Selubung mielin ini akan menyelubungi akson, dan bagian akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin ini dinamakan dengan nodus Ranvier. Untuk lebih jelasnya, kita lihat fungsinya. Nah, yang pertama adalah nukleus. Nukleus atau inti yang ditunjukkan oleh gambar titik berwarna hijau ya adik-adik pada gambar neuron. Fungsi dari nukleus ini adalah mengatur keseluruhan aktivitas metabolisme sel saraf. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit ini adalah tonjolan dari sel saraf, tonjolan dari sitoplasma sel saraf. Jadi dendrit itu seperti rambut-rambut. Nah, ini berfungsi untuk menerima impuls dari sel saraf lain dan dilanjutkan ke badan sel, untuk kemudian diteruskan ke akson dan sampai di ujung akson atau akson terminal. Yang ketiga adalah akson itu sendiri. Akson itu adalah bagian panjang dari sel saraf. Fungsi dari akson untuk meneruskan impuls ke sel saraf lain, yaitu impulsnya akan bergerak menuju akson terminal. Yang keempat adalah nodus Ranvier.
Nodus Ranvier tadi sudah kakak jelaskan bahwa bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin ini dinamakan nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsang. Jadi ketika ada nodus Ranvier, rangsang itu jalannya lompat-lompat. Nah, kalau tidak ada melewati mielin, dia akan berjalan biasa. Jadi, dia akan lebih lama. Rangsang itu sampai ke akson terminal. Nah, ini adalah gambar neuron berdasarkan fungsinya. Jadi, ada 3 tipe neuron dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah neuron sensorik. Neuron sensorik ini berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Reseptor di sini dapat berupa indera dan diteruskan ke sistem saraf pusat. Bisa dia otak atau bisa dia sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah neuron penghubung. Neuron penghubung ini berfungsi menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lainnya. Yang ketiga adalah neuron motorik. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. Nah, efektornya ini berupa otot atau kelenjar, sehingga ketika sudah ada di otak, ini bisa diteruskan ke otot. Jadi terjadi gerakan. Seperti itu ya adik-adik ya. Selanjutnya adalah mekanisme gerakan sadar. Nah, kakak mau tanya nih, kalian pernah kan cara sadar ingin melakukan sesuatu? Oh, misalnya, aku melihat sesuatu dan aku mau menulis. Misalnya kalian melihat tulisan ini dan kalian mau menulis. Nah, itu adalah salah satu mekanisme gerakan sadar yang kita sadari. Berarti akan ada mekanisme seperti ini adik-adik. Ada impuls yang diterima oleh reseptor, atau di sini reseptor itu berupa indera. Nah, kemudian reseptor ini akan meneruskan impuls menuju saraf sensorik. Nah, saraf sensorik kemudian meneruskan ke otak. Untuk apa? Untuk kemudian diolah atau dikenali informasinya. Kemudian dari otak ini akan diteruskan ke saraf motorik dan dilanjutkan ke efektor atau otot. Nah, harus diingat-ingat ya adik-adik bahwa mekanisme gerakan sadar itu melalui otak. Jadi, informasi yang kita terima itu dilanjutkan ke otak untuk diolah terlebih dahulu sehingga ada proses berpikir. Nah, contohnya adalah ketika kita menulis. Ketika kita bermaksud menulis sesuatu, pasti ada stimulus. Ada stimulus, rangsang, kemudian ada impuls di otak, dilanjutkan dan ke saraf motorik. Nah, ini adalah contohnya menulis. Selanjutnya adalah mekanisme gerak refleks. Gerak refleks sendiri ini adalah gerak yang terjadi tanpa sengaja atau tanpa disadari, tidak melalui proses berpikir dan berlangsung sangat cepat. Seperti ini mekanismenya. Ada impuls yang masuk dan diterima oleh reseptor atau indera, kemudian diteruskan ke saraf sensorik. Dari saraf sensorik kemudian diteruskan ke sumsum tulang belakang dan diteruskan ke saraf motorik dan berakhir di efektor atau otot. Nah, contohnya adalah ya ada paku di situ dan ada kaki. Kasusnya adalah seperti ini. Ketika kalian tidak sengaja berjalan santai dan kemudian ada paku di tengah jalan. Kalian tidak sengaja menginjak dan kaki kalian akan refleks terangkat. Au, sakit, ada paku. Nah, itu adalah mekanisme gerak refleks atau gerak yang tanpa disadari, gerakan tidak sadar. Nah, perlu diingat bahwa gerakan refleks ini melewati sumsum tulang belakang tanpa melibatkan proses yang panjang. Jadi berlangsung lebih cepat daripada yang melewati otak. Nah, adik-adik pasti kalian bertanya-tanya ya, bagaimana sih kok stimulus kemudian respon itu bisa terjadi? Nah, terjadinya adalah karena adanya mekanisme penghantaran impuls melalui sel saraf.
Nah, rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan kemudian akan diteruskan melewati neuron dan itu masuknya dalam bentuk impuls namanya. Jadi, impuls itu adalah rangsangan yang sudah masuk melewati neuron. Nah, lebih jelasnya gambarnya kakak perlihatkan bahwa ini adalah dua gambar dari neuron yang saling terhubung. Ada titik-titik itu bulat-bulat warna merah. Nah, itu adalah bentuk impuls adik-adik. Impulsnya namanya neurotransmitter yang kemudian diteruskan dari sel saraf satu ke sel saraf lainnya. Paham kan adik-adik? Nah, ini adalah salah satu mekanismenya. Ada 3 mekanisme adik-adik. Untuk yang warna merah, ini adalah fase polarisasi atau fase istirahat. Yang kedua, yang berwarna biru, ini adalah fase depolarisasi atau fase ketika ada rangsang. Yang ketiga, yang berwarna hijau ini adalah fase repolarisasi. Nah, ketiganya kakak minta kalian untuk melihat gambar yang ada di sebelah kiri kalian. Nah, sebelah kiri kalian itu ada bagian yang berwarna merah. Yang berwarna merah menunjukkan fase istirahat. Jadi ketika istirahat dan tidak ada impuls yang lewat, maka muatan di dalam neuron itu adalah lebih negatif daripada di luar neuron. Nah, kebalikannya, ketika ada rangsang di gambar nomor 2, ada action potential atau ada potensial aksi. Nah, potensial aksi itu adalah tanda bahwa adanya impuls yang lewat. Jadi ketika ada impuls yang lewat, maka mereka akan bertukar muatan. Muatan negatif itu akan lebih banyak di luar dan muatan positif akan lebih banyak di dalam. Nah, ketika impuls sudah selesai melewati neuron, maka muatan ini akan kembali ke tempat asalnya tadi, bahwa fase istirahat tidak ada impuls. Maka kembali lagi, yang positif akan ada di luar, yang negatif akan ada di dalam. Jadi kita ingat-ingat bahwa polarisasi adalah fase istirahat atau tidak ada rangsang, di mana bagian luar membran adalah positif, bagian dalam membran adalah negatif. Yang kedua, fase depolarisasi adalah fase ketika ada rangsang yang lewat, ditandai dengan adanya potensial aksi. Nah, ingat-ingat bahwa ketika ada potensial aksi, maka muatan di dalam akson atau di dalam sel saraf itu adalah positif dan muatan di luar akson akan lebih negatif. Seperti itu ya adik-adik. Yang selanjutnya adalah mekanisme penghantaran impuls lewat sinaps. Apa itu sinaps? Tadi kakak sudah jelaskan bahwa neuron yang satu akan bergabung dengan neuron yang lain. Nah, gabungan inilah yang menimbulkan yang namanya sinaps atau gabungan antara neuron satu dan yang lain. Nah, di membran sinaps atau di tonjolan akson terminal ini akan ada membran presinaps, ada celah sinaps, dan ada membran postsinaps. Nah, neurotransmitter yang melewati akson sampai kepada ujung akson terminal akan berkumpul di ujungnya, yaitu kita kenal dengan membran presinaps. Pre itu yang sebelum berpindah. Nah, kemudian rangsangnya ketika sudah sampai di presinap, kemudian akan menimbulkan ion Ca-nya masuk ke membran presinap yang mengakibatkan neurotransmitter akan berfusi dengan membran presinap itu sendiri. Nah, setelahnya dia akan bersatu dan membuat si neurotransmitter ini keluar di celah-celah sinaps. Jadi celah sinaps itu adalah antara dari membran presinaps dan membran postsinaps. Ketika neurotransmitter itu berhamburan, neurotransmitter ini akan berikatan dengan reseptor di membran postsinaps. Jadi dikenalinya dia akan menempel di reseptornya adik-adik. Nah, ketika dia sudah menempel, ion Na2+ akan masuk ke membran postsinaps dan mengakibatkan membran postsinaps terdepolarisasi. Berarti
terdepolarisasi tadi rangsangnya jalan. Berarti berpindah rangsangnya dari yang presinap pindah ke yang postsinap, kemudian rangsangnya akan jalan sehingga neuronnya terdepolarisasi. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, nah yang pertama adalah otak. Adik-adik tahu kan pasti otak itu adalah bagian terpenting dari dalam tubuh kita. Kenapa? Karena otak itu adalah pusat kesadaran, pusat memori, pusat berpikir, pusat dalam kita melakukan suatu tindakan, ya kan? Nah, ada apa di otak ini? Nah, adik-adik bisa lihat bagian yang berwarna merah ini adalah otak besar atau cerebrum. Nah, bagian yang berwarna kuning ini adalah cerebellum. Hampir sama ya, cerebrum dan cerebellum. Nah, bagian yang berwarna hijau adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan yang nantinya akan berlanjut ke sumsum tulang belakang. Nah, untuk otak sendiri adik-adik, otak itu dilindungi oleh lapisan yang dinamakan meninges. Meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Durameter itu lapisan terluar, jadi dia akan berhubungan langsung dengan tengkorak atau tulang tengkorak manusia. Lapisan arachnoid adalah lapisan tengah, jadi yang menghubungkan antara durameter dan piameter. Kalau piameter sendiri, piameter adalah lapisan dalam yang berhubungan langsung dengan otak. Sekarang kita lihat fungsi dari masing-masing bagian. Otak besar atau cerebellum berfungsi mengendalikan gerak sadar seperti kontraksi otot rangka, belajar, dan juga emosi serta persepsi. Yang kedua, otak tengah atau kita sebut dengan mesencephalon berfungsi sebagai jalur pengantar pusat refleks serta dia bisa juga meneruskan informasi tentang pendengaran. Yang ketiga adalah pons farol. Pons farol ini berfungsi mengatur frekuensi dan kekuatan napas. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan. Dan yang terakhir, medula oblongata ini bisa mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Jadi hati-hati adik-adik, kalian yang sering bermain dan kemudian tidak sengaja kalian mengenai bagian belakang dari kepala teman kalian. Nah, di situ adalah pusat dari kesadaran dan denyut jantung, karena di situ adalah bagian dari medula oblongata. Jadi adalah sangat berbahaya jika kita tidak sengaja mengenai bagian belakang kepala kita. Nah, selanjutnya bagian dari sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini kalau dipotong dan diperbesar bagiannya akan seperti ini. Bentuknya seperti kupu-kupu ya adik-adik ya. Nah, tetapi ini adalah bagian dari sumsum tulang belakang. Ada saraf sensoris dan ada saraf motorisnya. Fungsinya apa? Sumsum tulang belakang kita review sebentar. Bahwa sumsum tulang belakang berfungsi untuk aktivitas gerak refleks. Iya, jadi aktivitas gerak yang tidak disadari tadi loh. Nah, yang kena paku, nah itu adalah gerak refleks. Oke, kita lanjutkan. Nah, adik-adik, untuk sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Untuk yang pertama, saraf kranial. Saraf kranial ini berjumlah 12 pasang saraf. Yang pertama adalah saraf olfaktori. Olfaktori ini berfungsi untuk mengatur penciuman. Letaknya ada di bagian hidung. Yang kedua adalah saraf optik yang berfungsi untuk mengatur penglihatan. Yang ketiga adalah okulomotor. Okulomotor ini berfungsi untuk mengatur gerakan mata. Yang keempat adalah troklear. Troklear ini juga berfungsi untuk mengatur gerakan mata. Yang kelima adalah trigeminal atau trigeminus. Ini berfungsi untuk mengunyah, membawa informasi dari wajah. Yang keenam ada abdusen. Abdusen ini berfungsi untuk gerakan bola mata.
Yang ketujuh ada fasial. Fasial ini mengatur gerakan mimik muka dan juga pengecap. Jadi ketika kamu berbicara, nah itu adalah saraf fasial yang bekerja. Ada juga yang kedelapan, saraf vestibulokoklear atau kita bilang auditori. Kita sebut auditori nama lainnya ya. Nah, ini berfungsi untuk pendengaran. Ada juga yang kesembilan, saraf glosofaringeal. Glosofaringeal ini berfungsi untuk bicara, menelan. Yang ke-10 ada saraf vagus berfungsi untuk menelan dan informasi dari organ pencernaan lain. Jadi bagian vagus, faring dan lain sebagainya. Bagian yang ke-11 ada saraf aksesoris, yaitu saraf untuk bicara dan menggerakkan kepala. Dan terakhir saraf nomor 12 adalah hipoglosal. Hipoglosal adalah saraf untuk bicara. Nah, kalian pasti susah ya untuk menghafalkan ke-12 saraf ini. Tapi jangan khawatir, kakak ada singkatannya. Kita punya Smart Solution. Smart Solution untuk saraf kranial ini ada, kalian bisa hafalkan. Truk Trigu Abdul pasang audio, GL Pak Agus akhirnya hilang. Ini untuk apa? Untuk olfaktori, optik dan okulomotorik. Dan truk itu untuk troklear, trigu untuk trigeminal, abdul untuk abdusen, pasang untuk fasial, audio untuk audio motor atau vestibulokoklear, GL itu untuk glosofaringeal, Pak Agus itu bisa vagus, akhirnya aksesoris, dan hilang adalah hipoglosal. Jadi bisa kalian lebih mudah menghafalkan bukan dengan Smart Solution. Yang kedua, sistem saraf tepi spinal. Sistem saraf tepi spinal ini adalah sistem saraf bagian tepi yang keluar dari bagian sumsum tulang belakang. Berjumlah 31 pasang adik-adik. Ada 8 pasang dari saraf leher, 12 pasang dari saraf punggung, 5 pasang dari saraf pinggang, 5 pasang dari saraf pinggul, dan 1 pasang dari bagian paling belakang, yaitu saraf ekor. Adik-adik bisa cermati, di sini adalah gambar dari sistem saraf tepi bagian spinal. Ada pembagian bagiannya ya, ada leher, punggung, pinggang, pinggul, dan ekor. Nah, adik-adik, tadi kan kakak sudah menyampaikan materi tentang sistem saraf. Sekarang kita saatnya untuk latihan soal. Nah, soal yang kakak sampaikan ini tidak jauh-jauh dari materi yang telah kita diskusikan tadi. Soal pertama, saraf berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi sensoris, motoris, dan konektor. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar adalah A. Motoris membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. B. Konektor membawa impuls dari reseptor ke efektor. C. Motoris membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat. D. Sensoris membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Yang E, konektor membawa impuls menuju sistem saraf tepi. Kira-kira mana ya jawaban yang benar? Adik-adik bisa menebak dulu, atau A atau B, tapi nggak asal tebak ya. Kalian harus ingat-ingat materi tadi yang telah kakak sampaikan. Nah, jawabannya adalah ya, jawabannya A. Motoris membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Jadi motor. Jadi kita hafalkan saja bahwa motor itu bergerak kan. Nah, berarti kalau motor gerak, berarti dia akan membawa saraf yang membuat kita bergerak, yaitu saraf pusat ke efektor. Efektornya berupa apa? Berupa otot atau kelenjar. Soal yang kedua, dendrit adalah serabut yang berfungsi untuk menghantarkan impuls Yang A, dari panca indera, susunan saraf ke pusat. Yang B, menuju ke badan sel saraf. Yang C, menuju ke alat gerak.
Yang D dari badan ke sel saraf, E dari efektor ke saraf pusat. Nah, dendrit tadi, dendrit adalah bagian juluran sitoplasma dari neuron, ya kan? Jadi jawabannya adalah, nah, dendrit akan menerima impuls dari sel saraf lain menuju ke badan sel saraf yang kemudian akan diteruskan ke akson sampai pada ujung akson terminal. Soal selanjutnya, zat kimia yang dilepaskan oleh ujung saraf untuk berkomunikasi di sinapsis dinamakan A. Enzim kolinesterase, B. Neuroglia, C. Neutron, D. Neurotransmitter, dan E. Sinapsis. Nah, ini tadi zat kimia yang dilepaskan di ujung sel saraf. Berarti yang tadi ada presinap, ada celah sinap, ada postsinaps. Namanya apa? Ya, neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah zat kimia ya adik-adik yang membawa impuls yang bisa dilanjutkan ke sel saraf lain. Dari sel saraf satu ke sel saraf lainnya. Nah, soal selanjutnya, ini ada gambar adik-adik. Gambar dari neuron. Nah, kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang berlabel X berfungsi untuk titik-titik-titik. A. Menerima impuls dari neuron lainnya. B. Mengirimkan impuls ke neuron lainnya. C. Mengendalikan metabolisme neuron. Yang D. Mempercepat jalannya impuls. Dan yang E, mengatur pembelahan neuron. Nah, kita cermati dulu gambarnya. Bagian X ini menunjuk pada apa dan fungsinya untuk apa? Kira-kira tadi adik-adik sudah mencermati bukan bagian-bagian dari neuron? Ada dendrit, ada inti, ada badan sel, ada akson, ada selubung mielin, ada nodus ranvier, sampai ke akson terminal. Yuk kita jawab. Jadi bagian X ini adalah bagian nodus ranvier. Nah, nodus ranvier ini adalah berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Jadi nodus ranvier ini bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin. Jadi kalau ada rangsang melewati bagian yang tidak berselubung, dia akan lompat-lompat gitu ya. Jadi lebih cepat jalannya impulsnya, lain dengan yang bermielin. Nah, demikianlah adik-adik materi tentang sistem saraf. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat ya buat adik-adik. Nah, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa buat terus update dengan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Primagama. Oke, sekian dari kakak. Primagama siap, Primagama smart, dan Primagama terdepan dalam prestasi.